IHA TV Binbas 8. Inspiratif, edukatif, dan islami. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jemaah salat Idul Adha yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, tanggal 10 Zulhijjah, kita berkumpul dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyadari akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari yang agung di dalam Islam, di mana amalan soleh lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada hari-hari yang lainnya. Karena hari ini termasuk dari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amalan saleh di dalamnya lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dan hari ini merupakan puncaknya hari-hari terbaik. Nabi SAW bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi yaumun nahar." Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahar, hari di mana kaum muslimin menyembelih ibadah kurbannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha mengingatkan kita akan sosok seseorang yang sangat mulia, seseorang yang diberi gelar Khalilur Rahman. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ujian kehidupan. Allah Subhanahu wa taala uji beliau dengan ayah beliau yang kafir. Ayah beliau Azar adalah pembuat dan penyembah berhala, dan ini berat bagi beliau. Allah Subhanahu wa taala uji beliau dengan kaum yang menolak dakwah beliau, kaum yang tenggelam dalam kesyirikan. Beliau berdakwah kepada kaumnya, namun ditolak. Allah Subhanahu wa taala uji beliau, Nabi kita Ibrahim alaihissalam, dibakar oleh kaumnya, dibakar. Namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Sunnah ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Dan Allah Subhanahu wa taala uji beliau dengan meninggalkan istri dan anak beliau di padang yang tandus. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri beliau Hajar dan juga anak beliau Ismail di lembah Mekah yang tandus, tanpa manusia, tanpa air.
dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa taala maka beliau taati. Masyaallah muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan memerintahkan untuk menyembelih anak beliau. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu telah sampai pada usia mampu untuk bekerja, mampu untuk membantu orang tuanya, qala ya bunayya, dia berkata kepada anaknya, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, anni asbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu. Masyaallah muslimin wal muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak beliau yang bernama Ismail. Fanzur madza tara, maka pikirkah, maka bagaimana pendapatmu? Maka dijawab oleh Ismail, qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku insyaallah dari golongan orang-orang yang bersabar. Masyaallah muslimin wal muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan di antara sekian ujian-ujian beliau yang kita sebutkan di atas, maka ujian yang paling berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ujian ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih anak beliau. Karena ini berkaitan dengan perasaan hati seseorang ayah. Seorang ayah sudah pasti cinta kepada anaknya. Ini juga berkaitan dengan masa depan anaknya yang usia produktif tersebut. Ketika disembelih, putuslah masa depan anak tersebut. Ini juga berkaitan dengan fitrah manusia yang paling dalam. Bagi Ismail, beliau adalah anak yang sangat lama dinanti. Nabi Ibrahim bersama istrinya lama belum memiliki keturunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan beliau Ismail, anak pertama, anak yang saleh. Namun Allah Subhanahu wa taala ternyata memerintahkan beliau untuk menyembelih. Ini perkara yang berat, masyaallah muslimin. Mengorbankan sesuatu yang paling dicintai, melepaskan keterikatan hati, mendahulukan cinta Allah Subhanahu wa taala di atas keluarga dan anak. Inilah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyaallah muslimin wal muslimah, jemaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kaidah, semakin tinggi iman seorang, maka semakin besar ujiannya. Sehingga yang paling besar mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsalu kal amsal. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Kita lihat masyaallah muslimin wal muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nabi-nabi yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ujian yang sangat berat. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala uji dengan beliau berdakwah selama lebih kurang 950 tahun. Siang dan malam. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menyuruh kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka mereka tidak bertambah iman mereka kecuali mereka lari. Berdakwah selama 950 tahun, namun sedikit pengikutnya. Sedikit orang-orang yang menerima dakwah beliau. Bahkan beliau diejek, dihina oleh kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam diuji juga dengan anak beliau, istri beliau yang tidak mau menuruti perintah beliau. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, dijual sebagai budak, digoda wanita bangsawan, dipenjara tanpa kesalahan. Lihatlah
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ayyub alaihissalam, kehilangan harta, kehilangan anak-anak, sakit yang berat bertahun-tahun. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Musa alaihissalam, dikejar, diancam oleh Fir'aun dan tentaranya. Beliau memimpin Bani Israel yang keras kepala. Beliau menghadapi penolakan dan pembangkangan kaumnya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yunus alaihissalam. Beliau dilempar ke laut kemudian dimakan ikan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Zakaria. Beliau lama tidak memiliki anak. Beliau berdakwah di tengah kerusakan Bani Israel. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai macam ujian yang sangat berat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik akhlaknya. Ketika beliau berdakwah, beliau dihina. Beliau dituduh pendusta, dituduh tukang sihir, dituduh orang gila, dilempari batu, disakiti sampai terluka, diboikot, diusir dari Mekah. Beliau kehilangan istri dan paman tercinta pada waktu itu. Anak-anak beliau wafat, namun beliau tetap sabar dalam berdakwah. Para nabi yang kita sebutkan di atas mendapatkan berbagai macam ujian, dan mereka semuanya mampu melalui ujian tersebut. Masyaallah muslimin wal muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di antara kita Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ujian. Ada di antara kita yang Allah uji dengan kemiskinan. Ada Allah Subhanahu wa taala menguji dengan sakitnya yang belum sembuh sampai saat ini. Ada juga Allah Subhanahu wa taala uji dengan kehilangan orang yang ia cintai. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan dakwah yang berat, sulit, kaumnya menerima kebenaran. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan syahwat, dengan fitnah dunia. Allah uji dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak. Istri Allah Subhanahu wa taala uji dengan suaminya. Suami Allah Subhanahu wa taala uji dengan istrinya. Orang tua Allah Subhanahu wa taala uji dengan anaknya yang nakal. Dan juga dengan berbagai macam ujian. Namun masyaallah muslimin wal muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang dihadapi manusia bukan berarti menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang tersebut. Bukan berarti menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benci terhadap orang tersebut. Namun kita lihat hikmah di balik ujian yang dialami oleh manusia. Bisa jadi dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala membuktikan kejujuran iman seseorang. Siapa di antara mereka yang benar-benar beriman, atau siapa di antara mereka yang hanya mengaku beriman saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 2, "Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Mereka mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Orang yang jujur imannya, terkadang dia diuji dengan kesusahan, terkadang dia diuji dengan rasa sakit, dengan kehidupannya. Apapun kondisi yang Allah Subhanahu wa taala uji manusia tersebut, maka kalau dia jujur imannya, maka dia tetap berada di atas iman, dia tetap istiqomah dalam beragama ini. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang, dan itu cara Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushatuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seseorang muslim ditimpa suatu kelelahan, rasa sakit, kesedihan, gangguan, kegundahan, bahkan duri yang menusuk dirinya,
melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa orang yang diuji tersebut. Maka jangan terburu-buru kita membenci musibah. Jangan terburu-buru kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguji kita. Bisa jadi hal tersebut Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita dengan cara kita bersabar. Bisa jadi masyarakat muslimin wal muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ujian yang dialami oleh seseorang itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idzamal jazaa'i ma'a 'idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Bisa jadi masyarakat muslimin wal muslimah yang suka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menguji seseorang itu menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada seseorang. Banyak manusia mengira bahwa ujian tersebut adalah tanda benci, maka dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah uji mereka. Bisa jadi masyarakat muslimin wal muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah uji seseorang itu cara Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepada Allah. Tanpa ujian bisa jadi seseorang bergelimang dalam dosa, dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ujian, maka terketuk hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anak beliau Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk menyembelih anaknya, namun Allah Subhanahu wa taala ganti dengan hewan yang besar. Kisah ini sering kita dengar. Namun untuk mengulangi, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim bersama Ismail alaihissalam. Di antaranya adalah menunjukkan akan ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak yang beliau sayangi, yang beliau cintai, dan beliau tidak menolak. Beliau tidak ada pikiran kalau seandainya ada mimpi yang kedua kalinya. Mungkin mimpi yang pertama adalah hanya sekedar mimpi atau dari setan mungkin. Beliau tidak berprasangka seperti itu. Namun beliau yakin itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, menyembelihku, hidupku, matiku hanya untuk Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Potret seorang beriman itu ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan sesuatu, dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asayna. Bukan kami dengar, kami maksiati, kami tolak. Apabila ada dalil yang datang kepada kita tentang perintah sesuatu, kita lakukan. Apabila ada dalil yang datang kepada kita larangan sesuatu, maka kita tinggalkan. Ini adalah bukti bahwasanya seorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seseorang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya memprotes Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu sudah pasti mendatangkan manfaatnya kalau kita lakukan. Semua yang Allah Subhanahu wa taala larang bagi kita, kalau kita lakukan sudah pasti menimbulkan mudarat atau bahaya. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah bagaimana ketaatan anak kepada orang tua.
Nabi Ibrahim alaihissalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam, beliau taat kepada kedua orang tuanya. Ketika ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya, Nabi Ismail alaihissalam tidak pernah membantah. Beliau tidak marah, tidak lari, bahkan beliau tidak takut. Walaupun perintah menyembelih beliau, dan beliau akan meninggal dunia dikarenakan akan disembelih. Bahkan beliau mengatakan, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Inilah potret seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia tidak pernah membangkang kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah juga menunjukkan kepada kita tentang bagaimana pengorbanan seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya setiap pengorbanan seseorang untuk Allah, untuk dakwah ini, maka tidak akan sia-sia. Tidak mungkin seseorang berkorban apapun yang dia korbankan, jiwa, raga, hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala ini, maka tidak mungkin sia-sia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabaikan apa yang dia lakukan. Sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik baginya. Itu yang harus kita yakini. Jangan kita pelit-pelit dengan harta untuk dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membangun dakwah ini, maka butuh sinergi. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau akan mengeksekusi anak beliau Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ganti, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti dengan hewan yang besar, dengan hewan sembelihan yang besar. Allah ganti. Masyaallah muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas lihatlah diri kita dalam dakwah ini. Lihatlah bagaimana keterlibatan diri kita terhadap dakwah ini. Sejauh mana yang telah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian faedah berikutnya adalah ujian kesabaran. Beliau bersabar dengan dialami tersebut, karena pahala orang yang bersabar sangat besar. Innama yuwaffawna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bagi orang yang sabar itu tanpa batas. Masyaallah muslimin wal muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran-pelajaran, namun 3 pelajaran ini cukup menjadi cambuk bagi kita. Bagaimana kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita bersabar terhadap ujian? Apakah kita sudah mengorbankan diri kita, mengorbankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah seorang anak sudah taat kepada orang tuanya? Apakah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ketaatan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perintah Allah kita lakukan semampu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dimudahkan untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita, memberikan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke surganya. Dan semoga orang-orang yang berkorban untuk tahun ini Allah Subhanahu wa taala terima amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang terbaik untuk mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أثنه ولاة أمورنا واهدهم إلى صراط مستقيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. IYA TV Binbas 8. Inspiratif, edukatif, dan Islami.